Halo pemirsa, Klik News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Lutfia Rahmadiana, inilah Klik News selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa. 7 April merupakan sebuah momentum global yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan secara keseluruhan, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Namun, sudah memasuki tahun ke-76 peringatannya, Indonesia masih bermasalah pada akses dan juga pelayanan kesehatan itu sendiri. Lantas, bagaimana tanggapan Dinas Kesehatan mengenai hal tersebut? Berikut kami rangkum dalam liputan selengkapnya. Hari Kesehatan Sedunia memperkuat sistem kesehatan global dan informasi kesehatan. Menurut Pak Purwadi, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DKI Jakarta, fasilitas kesehatan di Indonesia masih perlu peningkatan karena terdapat perbedaan signifikan dalam pelayanan kesehatan di setiap daerah. Kenapa kurang baik? Karena ini kan bicaranya Indonesia ya. Kenapa? Karena tentunya kan dipotretnya dari Sabang sampai tanah Papua. Berarti bagaimana orang Medan berobat, bagaimana orang Jakarta berobat, tapi juga orang Sorong Papua serta Maluku berobat, kira-kira seperti itu. Maka begitu memotret dari aspek keindonesiaan, jawabannya kurang baik dalam aspek sebaran, kira-kira seperti itu. Menteri Kesehatan menghimbau untuk perbaiki fasilitas dan seimbangkan tugas. Pemerintah pusat diharapkan tangani ketidakmerataan fasilitas dan hak kesehatan. Kesehatan merupakan hak fundamental bagi setiap manusia. Kolaborasi antara masyarakat, tenaga kerja kesehatan, serta pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil serta berkualitas di seluruh pelosok Indonesia. Dari Jakarta, Mislina Laras Wikanda, serta tim yang bertugas melaporkan untuk Klik News. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Sebagai komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia, beras memiliki peran yang amat penting. Tak ayal, permasalahan kenaikan beras membuat masyarakat resah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional, kenaikan beras ini mencapai 5,46% dari awal tahun. Berikut berita selengkapnya. Dalam jual beli beras, fluktuasi harga bisa menjadi perjalanan yang berliku. Bapak Dani, selaku penjual beras menjelaskan, sebelumnya harga beras melambung tinggi mencapai sekitar 18.000 per kilo. Namun saat ini relatif lebih stabil dengan harga kurang dari 17.000 per kilo. Pas waktu lagi naik-naiknya sekitar 16 ribuan. Kalau untuk naik ya lumayan, kebetulan waktu itu kan bulan puasa ya lumayan. Karena lagi panen juga penjualan berkurang, lagi sepi, tapi nggak ada bansos juga, jadi berkurang penjualan. Lonjakan pembeli biasanya terjadi saat harga naik terutama selama bulan puasa. Namun dengan hadirnya masa panen serta hadirnya bantuan sosial, minat pembeli menurun dan penjualan pun melambat. Isu ini tentu menjadi perhatian untuk kita bersama. Kenaikan harga beras bukan hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Nisrina Laras Wikanda dan tim yang bertugas melaporkan untuk Klik News. Seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT merupakan salah satu jalur bagi para siswa SMA dan SMK untuk menuju perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pelaksanaan di tahun 2024 ini akan berlangsung pada 30 April hingga 20 Mei. Berbagai strategi dan juga persiapan telah disusun sedemikian rupa oleh para siswa agar nantinya mereka dapat lolos di perguruan tinggi yang mereka harapkan. Berikut liputan selengkapnya.
Siswa UTBK mendapat beberapa kendala ketika mengerjakan soal. Beberapa siswa mengeluh mendapati kantuk ketika mengerjakan soal. Namun, semangat mereka masih lebih besar untuk menuju keberhasilan masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau ngerjain UTBK tuh bawaannya ngantuk aja. Itu bawaannya pengen tidur aja. Pesan aku jangan lupa belajar, karena kayak kalau misalkan kalian cuma datang terus tanpa belajar juga kayaknya sia-sia banget ya. Jadi mendingan persiapin dulu semuanya. Walaupun itu mungkin kayak H-7 gitu nggak apa-apa. Harapan bagi siswa UTBK tidak lain dan tidak bukan yaitu sukses dengan ujiannya, sehingga siswa mampu lolos ke tahap perguruan tinggi negeri yang dipilihnya. Harapannya sih mungkin yang pertama sih semoga aja lolos, tembus ke PTN yang diharapkan, terus juga kan dapat ya pelajaran-pelajaran baru lah dari soal-soal tadi. Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi SNBT, tetap semangat, terus belajar, jangan putus asa. Pokoknya yang paling penting sih siapin mental dah, itu aja. SNBT merupakan momen penting bagi para siswa untuk meraih cita-cita mereka. Dengan persiapan yang matang dan mentalitas yang kuat, para siswa diharapkan dapat meraih hasil terbaik dalam SNBT. Dari Jakarta, Nisrina Laras Wikanda dan tim yang bertugas melaporkan untuk Klik News. Pemirsa, hari weekend merupakan hari yang paling dinanti sebagian masyarakat Indonesia karena ditandai sebagai hari melepas penat bersama orang tersayang. Kami akan mengajak Anda ke salah satu taman di daerah Majestic, Jakarta Selatan bernama Taman Puring yang tentunya akan ditemani dengan rekan saya yaitu Nisrina Laras Wikanda. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lutfia Rahmadiana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Update terus liputan dan informasi terkini hanya di Klik News. Terima kasih dan sampai jumpa. Taman Puring digunakan oleh banyak kalangan, baik untuk bersantai maupun berolahraga. Pak Ahmad Idim selaku petugas pengamanan dalam Dinas Pertamanan Hutan Kota mengatakan, Taman Puring sudah cukup bagus, namun masih kurang layak untuk disabilitas. Kebanyakan sih yang santai. Kalau olahraga itu paling di hari-hari weekend ya, hari-hari weekend. Dibilang sudah layak, sudah. Dibilang belum, kondisi di lapangannya seperti ini. Saya jujur ya nggak munafik, nggak ditutup-tutupin. Ya mungkin agak kurang kalau untuk disabilitas, dan kalau untuk lansia sih mungkin sudah cukup. Beberapa oknum tidak bertanggung jawab kerap kali merusak fasilitas taman. Kesadaran pengunjung akan kebersihan juga masih minim. Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga dan rekreasi yang inklusif sangatlah penting. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati manfaat kesehatan dan kesejahteraan yang besar. Dari Jakarta, Nisrina Laras Wikanda dan tim yang bertugas melaporkan untuk Klik News. Disabilitas, dan kalau untuk lansia sih mungkin sudah cukup. Loh, kok gabut banget loh? Ngapain sih Pi gangguin gue, lagi asik-asik nonton nih. Nonton apaan sih lu? So serius banget deh. Biasa, lihat nih. Ya ampun, Gen-Z kayak gini masih nonton berita kayak orang tua loh. Emang kenapa sih kalau nonton berita? Ya ampun, mending lu keluar rumah, olahraga kek. Emang hari gini masih ada yang olahraga ya? Mendingan di rumah, scroll TikTok, atau nggak nonton drakor. Lagian kan mahasiswa gue, jadi kan banyak tugas. Ribet deh kalau gitu. Ngeluh mulu loh. Sini gue kenalin ke temen gue. Dia tuh seorang atlet. Dia tuh bisa nyimbangin jadi mahasiswa, olahraga, dan kehidupan lainnya. Serius? Serius. Yaudah, terus kita kemana sekarang? Ya nggak di sini sih, El. Aduh, buat lo teman-teman semua yang pengen insight baru juga nih tentang dunia olahraga dan juga work-life balance nih ya, mending sini ikut kita di FYI Talk Show bareng gue sama El. Bye-bye!
kenalin gue Via dan temen gue. Elisa. Jadi hari ini kita bakal ngapain, Vi? Hari ini kita bakal membahas tentang student athlete live di program FYI Talk Show, di mana kita bakal bagi-bagi insight nih ke teman-teman sobat FYI yang ada di rumah. Wah, kayak seru banget sih. Jadi makin penasaran kita bakal ngebahas apa aja sih sama narasumbernya. Itu dia, dan selain itu kita juga bakal main games bareng sama narasumber nanti. Tanpa menunggu lama, mari kita sambut Anzalna. Yuk boleh duduk. Oke, teman sobat FYI di rumah nih belum tahu lebih jauh ya. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, kenalin nama aku Anzalna Hairunisa. Aku dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Anzalna ini atlet apa sih? Kalau atlet sih, aku atlet dari cabang olahraga pencaksilat. Wah, keren banget. Kayak jarang gak sih ngeliat yang silat tuh cewek-cewek gitu, biasanya cowok-cowok kan. Betul banget nih berarti. Kalau kita mau nanya-nanya lebih dalam lagi ke Anzalna nih ya, oke? Jadi pertama pertanyaannya itu udah berapa lama sih Anzalna ada di silat ini, menjadi atlet silat? Kalau dari silat ini, aku sebenarnya dari SMP tuh udah ikut silat. Udah ikut tanding dari kelas 1 SMP. Cuma memang saat itu aku sempat berhenti karena pandemi juga kan, tahun 2019 sampai 2021. Jadi baru mulai lagi di tahun 2021 sampai 2022. Nah, di tahun 2022 nih aku sempat berhenti juga. Karena kayak aku udah masuk kuliah, aku mau fokus kuliah aja nih gitu kan. Terus tapi karena waktu itu aku masuk kuliahnya sempat diwawancara kan, karena aku masukin sertifikat. Non akademik gitu ya. Waktu itu. Jadi waktu ada kejuaraan Dies Natalis di UNJ, aku disuruh turun. Nah, tadi kan sempat di-mention juga tentang sertifikat ya kan buat masuk kuliah. Itu kan pasti kompetisi Kak. Itu kompetisi apa sih Kak yang paling berkesan banget nih dari Kak Anzalna sendiri? Sebenarnya kalau kompetisi sebenarnya setiap kompetisi pertandingan tuh menurut aku itu berkesan banget ya, karena pasti aku dapat pengalaman tersendiri di pertandingan itu. Cuma kalau menurut aku yang paling berkesan sih kayaknya waktu itu dari aku remaja ke dewasa, pertandingannya itu tingkat kota, dan di situ dari perubahan aku dari remaja ke dewasa, pertama kali tanding di tingkat dewasa, dan di situ aku jadi peserta terbaik. Walaupun masih di tingkat kota aja. Keren banget sih pasti. Kayak apa sih? Baru awal tanding gitu terus tiba-tiba jadi kontestan terbaik. Kayak nggak ada ekspektasi apapun, tiba-tiba jadi yang terbaik itu kan. Mantap Itu banget. kayaknya lagi hoki aja ya. Oke, emang nggak bakat, emang beda tipis. Iya, kan? betul. Lagi hoki aja kayak gitu. Boleh dong aku lihat foto-fotonya mungkin. Oh, boleh. Bentar ya. Foto-foto pas waktu lagi kejuaraan Iya, gitu ya. betul. Keren kok pasti. Nih, Wah. ini waktu tanding-tanding kemarin sih. Oh, yang baru kemarin itu. Iya. Keren banget, sumpah. Banget loh. Kita nggak berani tepuk tangan ya tadi. Aku juga tepuk tangan deh. Banget itu. Iya bener. Nah, Kak Anzalna tadi aku juga dapat bisikan nih mungkin dari sobat FYI yang ada di rumah. Gimana sih Kak bisa bagi waktu dari antara kuliah, mungkin urusan pribadi atau pacaran ya kan, susah banget pasti, sama latihan dan juga turnamen nih selama silat biar bisa balance gitu Kak. Kalau dari kayaknya apa konsisten ya? Konsisten aku setiap Bagi waktu, hari ya. bagi waktunya. Sebenarnya kalau dari latihan itu kan jadwalnya udah ada ya, kayak dari Senin sampai Sabtu tuh ada jam-jamnya segini. Jadi kalau latihan tuh udah pasti jamnya, nggak bisa di otak-atik gitu. Nah, paling kuliah aja yang ngikutin jadwalnya. Jadi kayak aku minta ke misalkan waktu ngewar nih, nggak dapet nih sesuai plan aku. Ya aku minta tuker biar aku bisa masuk sesuai dengan plan aku, karena jadi kuliah yang ngikutin apa latihan gitu. Oke nih Kak, terakhir. Boleh dong Kak kasih ke teman-teman nih kata-kata motivasi atau closing statement-nya nih biar terus semangat buat olahraga dan juga bisa jadi student athlete life nih kayak Kakak. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada di bidang atlet ya, apapun cabornya, pokoknya semangat terus, latihan yang rajin, tetap jaga kesehatan, jaga moodnya, jaga semangatnya. Itu aja sih kalau dari aku.
Oke, makasih ya Kak Anzalna Iya, udah sama-sama. mau ngobrol bareng kita. Terima Udah kasih berbagi juga. kisah dan juga pengalamannya. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Nah, itu dia obrolan sangat informatif nih dari Kak Anzalna. Kru-kru yang di belakang boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Anzalna. Luar biasa ya, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Anzalna tentang gimana dia menjadi atlet. Tapi sekarang waktunya kita ngerjain Kak Anzalna. Jangan dong disilatin. Wah, jangan ya Kak. Jangan ya Kak. Jadi kita sekarang adalah kita mau main games nih sama Kak Anzalna. Itu pernah atau nggak pernah selama jadi atlet nih. Boleh. Nanti kakak pegang pernah, nggak pernah, merah, terus hijau itu pernah. Oke, nanti aku kasih pertanyaannya sama Kak El. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah kakak lagi latihan itu keringetan tapi bajunya sampai diperes? Pernah? Pernah! Gimana tuh Kak ceritanya kok bisa sampai keringetan basah banget berarti ya? Kalau waktu itu keringetan basah karena aku pakai sauna dan karena saat itu lagi nurunin berat badan, jadi harus turun kelas, terus kayak harus nurunin berat badan, jadi pakai sauna, double jaket, pakai sauna celana juga, terus lari gitu. Oh. Biar berat badannya turun. Jadi selesai lari itu jaketnya, saunanya tuh udah bahkan sebelum dibuka tuh udah ngocor dari dalam gitu. Keringetan ngocor sampai. Ya ampun. Saking panasnya ya? Saking panasnya itu seember ada kali ya Kak? Iya kayaknya ada kan ya. Ada ya saking banyaknya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, pernah atau nggak pernah cedera berat pas lagi silat? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Oh, berarti kayak yang tadi ya, yang cuma Iya paling cuma jari itu. Oke, next selanjutnya adalah pernah nggak pernah bolos kuliah demi latihan buat lomba? Pernah. Pastilah ya. Cuma kalau bolos kuliah itu jatuhnya enggak sih ya, karena ada surat dispennya. Cuma kalau bolos kuliah buat latihan itu banyak ya. banyak. Kayak kayaknya nggak masuk deh. Karena kayak hari ini harus latihan karena besok karena kemarin tuh udah izin latihan. Jadi hari ini kita bolos kuliah aja. Bolos kuliah aja demi menjaga mental dan juga badan. Oke Kak, itu pertanyaan terakhir kita ya. Yes, betul banget. Yang terakhir, terima kasih banget nih Kak dari tadi udah nemenin kita bagi-bagi informasi. Sama Kak, sampai di games ini juga sangat inspiratif lah Kak Anzalna ini buat kita dan sobat FYI di rumah. Nah, kita udah cukup lama ya menemani sobat FYI bareng gue, El dan juga Kak Anzalna. Waktunya kita pamit undur diri, tapi sebelum itu katanya Kak Anzalna nih pengen ngasih gerakan sedikit silat nih kayaknya ya. Buat sobat FYI di rumah. Ayo Kak, Kita main tonjokan aja ya. Boleh. Main pukulan aja. tonjokan. Gimana tuh Kak? Ini satu. Kayak gini. 1, 2. Barengan Kak, barengan. 1, 2. Terima kasih sobat FYI di rumah udah nemenin kita dari awal sampai closingan ini. Saksikan terus FYI Talk Show di ITV. FYI Talk Show, for your insight, for your information. Dadah! Habis dapat insight yang keren banget nih, Vi. Gue jadi semakin semangat buat olahraga deh. Nah kan, gue bilang juga apa, El, olahraga tuh penting banget. Iya, gue sampai udah kepikiran buat nanti gue mulai dari mana dulu ya buat lebih produktif lagi nih hidup gue. Simple aja, kita jogging tipis-tipis aja, men. Besok kan weekend nih. Oh iya, boleh tuh. Seru banget gak sih kita jogging bareng gitu? Iya kan, yuk let's go. Yuk, gas! Capek banget ya, parah, bosen banget lagi, mau yang seru-seru deh. Lo butuh yang seru-seru, El? Gue tau jawabannya, ayo ikut gue.
Iya, El, yang tadi gue bilang seru-seru. Oh, ternyata ini. Kita udah cosplay kayak gini jadi apa sih? Kita lagi cosplay jadi filmnya yang ada harinya itu alias Wednesday. Kalau gue jadi Wednesday, lo jadi apa? Jelas jadi temennya dong, yaitu ini. Oh gitu. Kita udah semangat kayak gini, kita lagi di segmen apa sih? Kita lagi ada di segmen WTF, What's the Film Menyatu dalam Sinema. Kita udah semangat kayak gini, kita bakal ngasih tahu ke sobat film film-film apa yang lagi viral di akhir-akhir ini. Nah, itu dia, kayak seru banget. Jadi penasaran film-film apa yang bakal kita bahas ya? Pastinya seru banget dong, karena kita bakal ngebahas topik-topik menarik soal film nih. Dan gak cuma itu, kita bakal dengerin cerita dan juga pengalaman dari orang-orang sekitar sini yang bakal kita tanyain terkait film yang akan kita tanya-tanya nanti. Pasti sobat film penasaran kan sama keseruan kita? Yuk ikutin terus di WTF Menyatu dalam Sinema. Let's go! Hai Sobat Film, jadi hari ini kita udah ada di Taman Literasi dan kita pengen wawancarain orang-orang di sekitar sini nih terkait series Gadis Kretek. Yuk ikutin kita! Halo Kak, aku izin tanya-tanya ya, mungkin lebih enak berdiri atau duduk? Sebelumnya perkenalan dulu nih Kak, namanya siapa? Halo, aku Zahra. Aku Oriza, kenalin namanya dulu nih. Ya, gue Kelvin. Aku mau tanya nih, kakak udah pernah tahu nggak sih nih series Gadis Kretek? Tahu sih, udah pernah nonton. Aku nonton tapi nggak keseluruhan sih Kak. Nonton sih, cuma kayak ya nggak semua inget gitu sih. Dari pemerannya itu kan banyak ya Kak. Ada nggak sih pemeran yang paling kakak suka dan yang paling banget kakak nggak suka? Kalau yang aku suka sih ya sesuai pemeran utamanya si Dian Sastro. Iya. Karena emang dia menurut aku menjiwai banget. Kalau yang aku kurang suka sih ya so far aman-aman sih Kak, kurang ada. Oke, aman ya. Kalau aku seneng sama si adanya Jumia tuh siapa ya namanya? Bisa. Iya, itu jadi Rukiah. Iya. Rukaya. Ya udah Rukaya. Udah Rukaya. Udah. Lucu gitu kan, Iya, menggambarkan anak kecil banget gitu sih. Yang paling gue sukain itu ya tentu aja ya Dian Sastro, sama yang paling gak gue suka itu si ini siapa Suraja itu. Suraya. Iya, Raya. Oke, selanjutnya ada nggak sih Kak scene yang paling memorable banget nih di Kakak? Tuh ini sih yang rumah si Jeng ya, tiba-tiba dibubarin sama apa itu ya, PKI. Oh, PKI. Yang si Dasiahnya itu kayak ngerokok gitu. Itu paling kan kebetulan sekarang ini ya kayak lumayan jarang ya kalau perempuan itu ngerokok. Tapi di film itu kayak terlihat nih kalau perempuan merokok itu adalah hal yang normal. Boleh kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah, film series ini nih wajib banget ditonton. Kalau dari aku karena emang kan di Indonesia kebanyakan ngangkat film yang menurut aku genrenya sama-sama aja. Sedangkan kalau nih film ini menurut aku kayak unik, beda. Jadi menurut aku perlu sih buat teman-teman semua nonton film ini. Wajib dicoba sih, walaupun aku sendiri pun belum kelar dan berusaha untuk lari. Nah, itu tuh juga bikin apa sih food for thought gitu juga loh. Kayak misalnya kita tuh dibikin lebih memikir lebih dalam tentang bagaimana sih perkembangan rokok kretek di Indonesia ini dan apa dampaknya ke perkembangan negara Indonesia. Sama kita juga bisa ngelihat nih bahwa ini kan juga agak menyinggung politik ya pada saat itu yang komunis itu Indonesia. Jadinya ya begitulah. Bagus sih. Oke, segitu dulu Kak mungkin dari kita. Terima kasih atas waktunya. Kak. Boleh dulu Kak. Terima kasih. Gadis Kretek diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Serial ini disutradarai oleh Kamila Andini dan Iva Isfansyah. Kisah Gadis Kretek berfokus pada konflik antara dua keluarga yang bersaing dalam bisnis kretek. Serial ini berlatar belakang romansa dan perjuangan mempertahankan warisan budaya. Melalui perjalanan tokoh utamanya, serial ini mengeksplorasi identitas, pengorbanan, dan makna dari tradisi yang diwariskan antar generasi. Gadis Kretek mendapatkan rating sebesar 8,2/10 dalam IMDb. Gimana nih Sobat Film? Udah berkelana bareng Dian Sastro belum di serial Gadis Kretek? Wah, menarik banget ya ternyata alur dari serial film Gadis Kretek ini. Gue setuju banget, El. Nah, selanjutnya ada film nih
yang para pemainnya tuh berubah jadi manusia silver karena tembus 7 juta penonton di bioskop. Dan sekarang udah 9 juta penonton loh. Emang agak lain nih film. Kayak judulnya. Oh gitu. Coba yuk kita tanya ke sobat film lagi. Yuk, let's go! Oke sobat film, sekarang kita mau cari orang buat kita tanyain tentang film yang kedua, yaitu Agak Lain. Di mana ya? Di sana orangnya, El. Ayo. Halo Kak, boleh minta waktu sebentar gak buat kita ya? Sebelumnya mau nanya, namanya siapa Kak? Namanya Yusuf Bintang, Parisit. Sebelumnya aku mau nanya, kakak namanya siapa? Aku Cindy. Aku Ica. Oke, kakak tahu nggak sih film Agak Lain? Tahu? Aku tahu. Tahu. Agak Lain. Udah nonton atau belum? Udah pernah. Udah. Kakak suka nggak sama keseluruhan film dari Agak Lain ini? Kalau dibilang suka sih suka ya, sama ya emang enak dilihat aja gitu. Ya bisa dibilang suka sih. Suka. Suka banget. Oke, nah dari pemeran yang ada di Agak Lain nih, ada nggak sih Kak pemeran yang paling kakak suka banget atau yang paling kakak nggak suka banget? Ada yang suka. Oki Rengga. Kalau aku Anggi Marita. Iya. Enggak sih, kalau dibilang nggak suka, nggak ada ya, karena dari awal sampai akhir film kayaknya menghibur gitu. Nah, ada nggak sih Kak scene yang paling memorable banget nih di Agak Lain ini? Oh ada, yang pas kata ini ibaratnya ikoniknya Agak Lain banget ya. Yang di rumah hantu sih sebenarnya, itu yang paling ikonik banget. Mungkin komedi-komedinya iya, sama yang seremnya tuh yang ini yang ngegali kuburan. Iya. Di soundtrack film Agak Lain ini ada nggak sih Kak? Ada yang paling kakak inget itu judulnya apa atau gimana? Yang Agak Lain itu sendiri sih. Oh iya, betul. Dinyanyiin boleh nggak sih? Boleh. Oh, aduh suara jelek lagi. Nggak apa-apa Kak. Agak Lain. Agak Lain Bapak. Agak Lain Bapak. Kalau kakak ngasih rating ke film ini, kira-kira kasih ratingnya berapa tuh Kak? Kalau dari aku 9/10 karena membuat mood naik. Aku 8,5/10. 12/10. Wih, jauh banget. Berarti bagus banget ya Kak? Bagus banget. Dan kenapa sih Kak alasan nih kasih tahu ke teman-teman harus wajib banget nonton film Agak Lain? Karena menghibur, terus keren juga dari sisi sinematografinya dapet, ceritanya dapet, terus ya banyaklah hal-hal di dalam film itu yang menurut aku layak untuk ditonton sama orang lain. Ya, karena filmnya seru, banyak komedinya gitu ya. Bisa naikin mood kalian juga. Gitu. Oke, sekian gitu aja ya Kak dari kita. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Agak Lain adalah film dengan genre komedi yang disutradarai oleh Muhakli Aco. Film ini dibintangi oleh komika Indonesia yakni Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, dan Oki Rengga. Mereka mencoba membuka bisnis kreatif yang penuh dengan humor. Dan banyak situasi tak terduga yang terjadi selama prosesnya. Film ini mengeksplorasi persahabatan, tantangan wirausaha, dan perjalanan menemukan jati diri. Agak Lain mendapatkan rating 8,1/10 dalam IMDb loh. Yakin nih, sobat film gak penasaran sama film Agak Lain? Seru banget ya El, dari tadi kita udah tanyain sobat film mengenai aktor, alur juga ratingnya. Sampai nggak sadar kita tuh udah di akhir segmen. Betul, seru banget karena tadi film yang kita tanyain juga keren banget, ditambah sama orang-orang juga jawabannya tuh keren banget kan, gimana gak seru coba. Betul banget, tapi sayang banget kita harus berpisah nih sobat film. Sedih banget, semoga sobat film bisa menikmati tontonan kita hari ini. Dan buat lo sobat film yang belum nonton baik film Agak Lain ataupun Gadis Kretek, gue saranin lo harus cepetan nonton dan ceritain ke kita berdua tentang keseruannya. Betul, selamat menonton dan sampai jumpa. WTF menyatu dalam sinema. Sharing session bareng El dan Via.
Halo Sobat Gelis, welcome to Selfie. Balik lagi bersama gue Elisa Dan gue Via. Ngomong-ngomong soal selfie, El, maksudnya soal foto? Bukan dong Vi, itu mah hobi lu kali. Ya namanya cewek, gimana sih ngeliat kamera dikit cekrek. Jadi yang gue maksud selfie itu sharing session with El dan Via. Oh my god, pasti itu kayak deep talk gitu ya El? Bener banget, jadi hari ini kita bakal girls talk. Oh, seru banget nih pasti membahas tentang beauty and care dan juga soal-soal wanita gitu ya. Bener banget. Jadi, Sobat Gelis, ikutin keseruan kita terus ya di Selfie Sharing Session bareng El dan Via. Sobat Gelis, sekarang kita mau sesi Q&A. Ya, betul banget. Karena tuh kru-kru yang ada di belakang sana udah pada marah-marah. Pengen nanya-nanya kita. Kepo dia sama kehidupan kita ya, El. Oke, langsung aja ya masuk ke Q&A. Kalau misalnya di dunia ini lo cuma milih salah satu nih antara skincare dan makeup, mana yang bakal lo pilih? Jawab bareng ya, dulu. 1, 2, 3. Skincare! Kenapa? Boleh, El? Oke, lebih milih skincare karena kalau mukanya udah sehat, terus apa ya, nggak harus pakai makeup lagi kan, gitu sih. Jadi kayak yang simpel-simpel aja, jadi skincare aja biar sehat mukanya. Oke. Ya, betul banget. Dan kalau skincare kan bisa sampai tua ya, kayak merawat kulit kita sampai tua begitu. Pertanyaan kedua, beauty is pain. Menurut kalian, dari kalian pribadi nih, setuju apa enggak? Setuju! Setuju, kenapa tuh? Boleh. Karena kayak misal kalian pengen punya badan yang bagus, kalian harus olahraga, harus diet, dan itu kan kayak aduh nggak gampang gitu, membutuhkan waktu itu. Terus kayak kalau misalnya kalian punya kulit yang susah banget ya, sering jerawatan atau apa, kalian harus jaga makan, harus nyari skincare yang cocok kayak gitu. Bener banget. Terus kita juga harus tidurnya, waktu tidurnya harus diatur banget kayak gitu sih. Terus minum airnya juga harus banyak nggak sih? Jadi emang beauty itu is pain, guys. Oke, next ya. Kalau lo cuma dibolehin pakai satu make up nih, satu make up doang nih, kalian bakal pakai make up apa? Lipstick. Kalau gue karena kayak gue pernah nyoba foto nggak pakai lipstick, itu kayak pucat banget, kayak nggak ada harapan di hidup. Terus kali gue pakai lipstick kayak Meriah gitu kan. jadi kayak lagi jatuh cinta loh. Iya. Karena lipstick tuh kayak merubah semuanya, walaupun yang atas nggak make up, cuma bibirnya make up tuh ya udah jadi kelihatan fresh aja gitu, bagus. Next ya. Kalau fashion ngikutin selera sendiri atau tren nih dari kalian? Selera sendiri. Selera sendiri karena kalau ngikutin tren, kalau kita nggak cocok di badan kita atau kita ngerasa nggak nyaman juga kan, nggak enak juga kan buat ngejalanin harinya. Kalau misalkan selera sendiri, jadi kayak udahlah sesuai sama apa yang kita mau aja kayak gitu. Betul, gue setuju banget sama El. Dan kalau misalnya tren tuh pasti nih kita misalnya pakai baju belang-belang gitu kan, terus ketemu di jalan, ya abang juga. Pernah lagi tuh, pernah gitu. Pernah kan? Itu kayak malu mau pulang. Oke, pertanyaan terakhir nih kayaknya nih buat mengakhiri sesi Q&A terakhir ya. Kalau misalnya kalian lagi first date, menurut kalian nih wajib split bill atau enggak? Boleh dijawab dalam hitungan 1, 2, 3. Enggak. Pertama, kan cowok misal ngajakin nih, pasti dia punya pride dong, kayak Gila, gue bisa macarin nih cewek gitu. masa kayak pas bagi-bagi dong, ya elah mending gue jalan sama temen gue itu mah. Bener banget, apalagi kan kayak first date gitu kan, kayak apa sih, udah kita bakal nyangkanya kalau dia tuh bakal ngebayarin kita juga karena dia yang ngajak juga, udah mana first date, kayak awal kita ketemu ya harus dibayarin juga lah gitu. Kalau split bill boleh lah nantinya kalau udah lama jalan kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja sih dari tim kreatif untuk sesi Q&A-nya. Boleh dari dulu, mungkin kita beralih ke next sesi. Bye-bye. Ya, Sobat Gelis, selanjutnya kita masih dikerjain nih sama kru-kru yang tadi udah kepoin nih kehidupan kita ya, El.
kita bakal lanjut main games. Nah, untuk games yang ini, games Guess the Thing. Jadi, kru gimana cara mainannya? Oke, selanjutnya kalian akan kita kerjain ya di games Guess the Thing ini. Jadi, kita akan ngasih kalian 3 clue, terus kalian harus jawab benda apa nih yang kita maksud dari 3 clue tersebut. Oke, paham? Paham. Mulai ya, game dimulai. Nomor 1, berwarna, cair, glossy. Lipstick. Kurang tepat? Lip gloss. Kurang tepat. Lip tint. Ya, oke, next ya. Nomor 2. Perhatikan. Berangin, panas, kering. Beras. Oh, hair dryer. Yeay. Panjang, aksesoris, leher. Kalung. Iya, siap. Imut, rambut, karakter. Jepitan. Iya. Yeay. Bener-bener. MC, bermotif, centil. Pia. Bener banget Pia. Anggun Lee, Hima, Ucup. Elisa. Saya harus Anggun ya. Anggun ya. Pertanyaan terakhir. Seru, syuting, sekarang. Sampai. Pemenangnya adalah Iya. Oh guys, aku. Oke, segitu dulu sobat gelis yang ada di rumah nih. Kita udah bahas-bahas mengenai tadi seputar skincare. Betul, Q&A, terus tadi udah main games juga. Betul. Jadi keseruan kita cuma sampai di sini aja. Betul banget. Dan buat sobat gelis, sobat film, sobat-sobat yang ada di rumah sana yang udah nemenin kita dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini, kita ucapin terima kasih banyak. Yeay! Penonton setia dari Elemen TV atau ETV nih. Ya, betul. Oke, sobat-sobat di rumah, makasih banyak udah temenin kita dari awal sampai akhir ini. Kita pamit undur diri. Terima kasih dari gue Via dan gue Elisa. Tetap di Selfie Sharing Session bareng El dan Via. Action. Lihat kamera.